Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Madania, stambuk P101-18057. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai SPSS, menguji data reliabilitas dan validitas. Di sini Anda bisa lihat ada tabel variable view. Di tabel ini terdapat nama responden, type, width, decimal, label, value, missing, columns, align, measure, dan rule. Di name, kita mengetik nama responden, umur, pendidikan, pekerjaan, dan pertanyaan yang akan kita uji. Di type kita mengubah nama responden menjadi string dan lainnya numerik. Width-nya 8 dan desimalnya 0. Mengapa desimalnya 0? Agar saat kita mengisi value-nya, angkanya tidak menjadi ada koma, misalnya 1,0 dan seterusnya begitu. Nah, di label kita mengetik jelas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, di value-nya ini kita mengetik untuk mengukur pendidikan, pekerjaan, dan pertanyaan lainnya memakai angka. Contohnya seperti ini. 1 sama dengan SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 D3, 5 S1, 6 S2. Begitu pula pada pekerjaan dan pertanyaan lainnya. Agar saat mengisi di data view-nya, kita tinggal mengisi dengan angka. Kemudian, di measure ini, nama responden, umur pendidikan, dan pekerjaan kita kasih nominal, sedangkan untuk pertanyaan-pertanyaannya kita kasih ordinal. Mengapa ordinal? Karena jenis pertanyaan kuesioner yang kita pakai adalah dengan mengukur menggunakan pernyataan, sehingga responden menjawab dengan ukuran. Misalnya saya kasih ukurannya itu 1 sangat sering, 2 sering, 3 kadang-kadang, 4 tidak pernah. Contohnya seperti ini. Kuesionerku kan mengenai baby blue syndrome terhadap kesiapan ibu pada masa nifas. Pernyataan yang saya kasih ke responden, saya sering merasakan stres setelah melahirkan di awal setelah melahirkan. Responden dapat mencentang SSK yang seringkah, kadang-kadang, atau tidak pernah, yang tentu saja yang mereka rasakan dengan pertanyaan yang saya berikan. Oke, setelah itu kemudian kita ke data view. Nah, di data view ini akan secara otomatis terinput nama responden, umur, pendidikan, pekerjaan, dan pertanyaan lainnya. Kalian sisa mengisi nama-nama responden kalian, umurnya, dan seterusnya. Nah, di umur ini jelas umur responden, pendidikan terakhir, dan lainnya itu seperti yang saya bilang di awal, kita mengukur pakai angka. Contoh, nama responden, jika umur 25 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wira swasta. Di pertanyaan merasakan stres setelah melahirkan, menjawab dengan angka 4 atau sangat sering. Begitu seterusnya pada pertanyaan yang lainnya dan pada responden yang lainnya juga. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya itu kita total, angka-angkanya kita total. Setelah itu kita uji reliabilitasnya. Caranya seperti ini. Pilih menu analisis, kemudian scale, klik reliability analysis. Setelah langkah itu akan keluar kotak reliability analysis. Kemudian masukkan butir pertanyaan setiap variabel ke dalam box items. Pilih model alpha, kemudian klik statistik. Bagian deskriptifnya centang yang scale if item delete. Kemudian klik OK, akan keluar output reliability-nya. Setelah keluar outputnya seperti ini, output tabel pertama, kita lihat pada butir ini pertanyaan atas jawaban responden yang valid sebanyak 20 dengan presentasi 100%, sedangkan data exclude-nya 0. Dengan demikian, secara total data valid sebanyak 20 dan presentasinya 100%. Pada output tabel 2, kalau ini kalian bisa lihat nilai crown batch alpanya kalau lebih dari 0,6, mau berapapun kita punya hasil itu sudah ketetapan, berarti dia reliable. Nah, sampai sini selesailah menguji data reliabilitasnya. Kemudian kita pindah dalam menguji data validitasnya. Cara menguji validitas, kita memakai data yang ada tadi yang sebelumnya saya jelaskan, terus kita pilih analyze, terus pilih correlate, baru bivariate, terus setelah itu pindahkan butir-butir pertanyaannya ke variables, terus di test of significance-nya ganti one tail. Setelah itu kalian
Klik OK dan akan muncul output correlation-nya. Nah, setelah muncul output correlation-nya, kita mengukurnya di angka percent correlation dengan cara membandingkan nilai hitungnya percent correlation dengan nilai tabel R produknya. Di sini juga ada tabel nilai R produknya. Bagaimana cara menentukan nilai tabel T yang mau dibandingkan dengan kita punya hasil hitung? Tabel T itu R produk ya, tabel R produknya yang ini. Yang pertama, jumlah data N-nya itu kan 20, jadi dikurangi 2 menjadi 18. Jadi nilai T tabel atau R produk yang kita pakai adalah nilai T yang 18, 0,468. Kalau sudah dapat 0,468-nya, kita bandingkanlah dengan percent correlation-nya masing-masing pada butir pertanyaan. Di butir pertanyaan pertama, kita lihat totalnya 0,670. Dibandingkan dengan nilai produknya 0,468, 0,670 lebih besar dibandingkan 0,468. Berarti data atau pertanyaannya itu valid. Sekian dari penjelasan saya mengenai cara uji data reliabilitas dan validitas. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.